Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Puspita Surahman. Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Keperawatan kelas 5B, NIM 18 10 20 11 23. Saya di sini akan melakukan tanya jawab atau diskusi mengenai korupsi. Jadi nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada mengenai korupsi. Bisa langsung kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa sih korupsi itu? Jadi menurut saya sendiri korupsi itu sebuah tindakan atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang di mana tindakan mereka tersebut diuntukkan agar seseorang dan kelompok tersebut mendapatkan keuntungan di mana tindakan mereka itu bertentangan dengan tugas dan hak-hak orang lain. Atau juga korupsi itu tindakan penyelewengan uang negara baik perusahaan ataupun sebagainya yang uang uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jadi ya secara apa ya namanya? Secara garis besarnya, secara yang saya simpulkan lebih rincinya lagi, korupsi itu tindakan menggunakan sesuatu, misalnya uang, yang seharusnya bukan untuk miliknya, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Ya, jadi ya seperti itu. Menurut saya korupsi itu seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, ada pertanyaan, mengapa sih orang lebih memilih untuk menjadi seorang korup daripada menjadi orang yang jujur? Jadi menurut saya sendiri, karena terkadang melakukan korupsi itu menjadi cara yang mudah, salah satu-satunya cara ataupun cara terakhir yang mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan untuk mencapai keinginan mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk berpikir gimana cara mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat, walaupun itu dengan cara yang tidak baik. Atau juga karena korupsi, mereka melakukan korupsi karena adanya tekanan, atau karena kesempatan yang ada di depan mata mereka, ataupun karena kebutuhan mereka, dan bahkan karena keserakahan mereka. Jadi ya, kalau karena kebutuhan dan kesempatan, di saat mereka membutuhkan sesuatu, misalnya mereka butuh sesuatu untuk misalnya bayar rumah atau mereka pengen beli mobil, motor seperti itu, terus ada kesempatan di depan mata mereka untuk melakukan korupsi, untuk mengambil misalnya uang perusahaan yang nggak akan ketahuan sama perusahaan itu akan membuat mereka tergiur untuk melakukannya. Jadi ya karena kesempatan dan kebutuhan itu mereka akhirnya melakukan korupsi, ataupun karena keserakahan mereka, apa yang sudah menjadi milik mereka itu, apa yang sudah menjadi hak mereka itu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pada akhirnya orang-orang tersebut akan mengambil hak milik orang lain untuk memenuhi hasrat mereka. Atau seperti yang tadi saya bilang, yang kebutuhan dan kesempatan, karena lemahnya pengawasan yang ada. Jadi misalnya ketika uang perusahaan kurang diawasi atau pengetatannya itu, keamanan itu kurang ketat, jadi orang akan berpikir ketika mereka butuh dan ada kesempatan, kenapa enggak gitu. Kalaupun mereka ngambil toh nggak akan ketahuan juga karena sistem keamanannya lemah ini, kayak gitu. Jadi ya karena oleh itu kebutuhan dan kesempatan dibarengin dengan lemahnya sistem keamanan. Atau bisa aja karena apa namanya, efek hasil dari korupsi yang mereka lakukan itu lebih menggiurkan dibanding dengan resiko yang akan terjadi ketika mereka ketahuan melakukan korupsi seperti itu. Jadi ya ada banyak sih alasannya, dan mungkin gak akan terpikir sama kita yang gak ngelakuin, dan mungkin itu cuma bisa dipikirkan oleh orang-orang yang melakukannya, atau mungkin kita terpikirkan untuk melakukan seperti itu tapi alhamdulillahnya kita masih bisa menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang uh, tidak baik seperti itu. Kita masih bisa menahan diri untuk tetap dengan hak kita, tidak mengambil hak-haknya orang lain seperti itu.
Pertanyaan ketiga ada apa sih dampak dari korupsi? Jadi dampak dari korupsi itu akan mempengaruhi berbagai macam bidang. Bisa mempengaruhi bidang ekonomi, bisa mempengaruhi bidang sosial, bisa mempengaruhi bidang kesehatan, dan bisa juga mempengaruhi bidang infrastruktur dan bidang-bidang lainnya. Kita ambil contoh yang bidang infrastruktur. Misalnya pemerintah ngeluarin biaya besar buat membangun infrastruktur di wilayah Indonesia. Terus uangnya itu perlahan-lahan berkurang. Itu kan bisa mempengaruhi kualitas infrastruktur yang akan dibuat karena harusnya misalnya pakai bahan A, tapi karena uangnya kurang akhirnya dipakai buat beli bahan C yang sesuai dengan budget yang ada. Karena yang harusnya cukup buat beli bahan A, malah nggak cukup karena uangnya diambil orang, jadinya belinya bahan C. Atau bahkan pembangunan infrastruktur tersebut nggak jalan, kayak berhenti di tengah jalan karena dana yang kurang kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Pertanyaan keempat, gimana sih cara untuk menghilangkan korupsi? Jadi menurut saya sendiri, jadi korupsi itu bisa terjadi karena adanya birokrasi yang tidak sehat dan juga karena penegakan hukum yang tidak tegas ataupun pengawasan yang kurang ketat atau bahkan tidak ada pengawasannya sama sekali. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu mengubah birokrasi, sistem birokrasinya itu kita ubah, terus juga hukumnya itu dipertegas lagi untuk memberikan efek jerah. Hukuman-hukuman untuk para koruptor itu dipertegas atau bahkan mungkin bisa diperberat lagi untuk memberikan efek jerah kepada para koruptor, sehingga orang-orang yang tidak melakukan korupsi atau yang belum melakukan korupsi itu tidak terpikirkan sama sekali untuk melakukan korupsi, karena efek yang nanti akan terjadi kalau mereka ketahuan korupsi itu bakalan berat banget. Jadi untuk memberikan efek jerah seperti itu, atau juga dengan sistem birokrasi yang transparan. Jadi birokrasi yang transparan itu masyarakat tuh tahu apa aja sih yang terjadi, kebijakan apa aja yang ada, pembangunan apa aja yang dilakuin kayak gitu. Nah, untuk yang sistem birokrasi transparan ini bisa dilakuin dengan kerjasama dengan media. Jadi karena media itu kan ibaratnya jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat, karena media yang memberitakan info-info seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan bantuan media sehingga masyarakat bisa mengerti ada kebijakan apa saja dan bisa mengawasinya dengan lebih baik lagi dengan bantuan masyarakat juga seperti itu. Say no pada korupsi. Sekian tanya jawab yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.